Halo semuanya, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep medan listrik yang diambil dari video Walter Lewin, seorang dosen terkenal dari MIT. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Aldi Alfarik dengan NIM 400406256500093 dari kelas reguler C. Pada video kali ini saya akan membahas dua hal penting tentang konsep medan listrik. Yang pertama yaitu listrik dan magnet, dan yang kedua yaitu medan listrik dan dipol. Yang pertama tentang listrik dan magnet. Listrik dan magnet merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berkesinambungan di dunia ini. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada video di sebelah kanan. Prinsipnya yaitu ketika kumparan kawat diputar di dekat medan magnet, maka elektron dalam kawat itu terdorong, sehingga gerakannya bikin arus listrik muncul. Hasilnya listrik. Nggak perlu api, air, cahaya. Cukup gerak mekanik, kayak contoh capeknya seperti engkol sepeda. Nah, setelah mengetahui tentang hubungan listrik dan magnet, saya juga akan menjelaskan tentang pentingnya listrik dan magnetisme. Kita tahu bahwa listrik dan magnet ada di mana-mana, pada lampu, komputer, televisi, otot, saraf, bahkan detak jantung dan pikiran manusia. Semua fenomena cahaya, warna, dan kehidupan sehari-hari terjadi karena gaya listrik dan elektromagnetik. Oleh karena itu, listrik dan magnet merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Setelah membahas tentang pentingnya listrik dan magnet, kita akan mundur sedikit menuju materi tentang asal-usul listrik dan pengertian atom. Fenomena listrik telah diketahui sejak zaman Yunani kuno, sekitar 600 tahun sebelum Masehi, ketika batu ambar atau elektron yang digosok bisa menarik benda ringan. Dari sini muncullah istilah electricity. Setelah ribuan tahun kemudian, Benjamin Franklin kemudian memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif, serta menemukan bahwa muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, atau yang biasa disebut dengan hukum kekekalan muatan, yaitu muatan hanya bisa berpindah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pengertian atom. Atom sendiri adalah dasar semua materi, terdiri dari proton positif, neutron netral yang berada pada inti, dan elektron atau negatif yang bergerak di sekelilingnya. Sebagian besar atom adalah ruang kosong. Hal ini menunjukkan bahwa dunia padat yang kita lihat sebenarnya tidak sepenuhnya padat. Setelah mengetahui asal-usul listrik dan pengertian atom, kita akan lanjut membahas tentang sifat dan struktur atom. Atom memiliki beberapa sifat seperti pada atom netral, maka atom memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Lalu, jika kehilangan elektron, maka akan menuju ion positif, dan jika mendapat elektron, maka akan menuju ion negatif. Ukuran atom sangat kecil, yaitu sekitar 10⁻⁸ cm, sedangkan inti atom sekitar 10⁻⁻12 cm. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian serta struktur atom, kita akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya ada konsep gaya dan induksi listrik. Pada konsep gaya, muatan sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan berlawanan akan tarik-menarik. Lalu, pada gaya listrik, semakin dekat jarak antar muatan, maka akan semakin kuat juga gayanya. Dan selanjutnya yaitu ada induksi listrik. Induksi listrik merupakan pemisahan muatan dalam suatu benda akibat pengaruh muatan luar tanpa sentuhan langsung. Lalu, pada induksi listrik, konduktor memungkinkan elektron bergerak secara bebas, sedangkan non-konduktor atau isolator tidak. Dan yang terakhir, ketika benda netral didekati benda bermuatan, maka akan terjadi induksi atau polarisasi muatan di dalamnya. Setelah kita mempelajari semuanya, maka kita akan melanjutkan ke bagian demonstrasi eksperimen. Pada demonstrasi eksperimen ini, terdapat 3 percobaan secara langsung. Yang pertama yaitu pengusahaan kaca dengan sutra yang menghasilkan muatan positif. Karet dengan bulu kucing menghasilkan muatan negatif. Lalu, balon dapat tertarik ke batang kaca karena induksi. Dan gesekan atau friction dapat menyebabkan muatan listrik. Contoh, pakaian nilon yang berbunyi saat dilepas atau kejutan listrik saat menyentuh logam.
Nah, di samping ini ada ilustrasi tentang kaca yang dikosongkan dengan sutra. Lalu ada juga ilustrasi balon yang dikosongkan ke baju. Dan yang terakhir merupakan ilustrasi dari semua contoh yang telah saya berikan. Setelah melakukan percobaan, kita akan menentukan juga dengan rumus. Salah satunya yaitu menentukan menggunakan hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan hukum yang ditemukan oleh Charles Coulomb. Ia menemukan hubungan matematis antara dua muatan. Ia menulis bahwa gaya listrik sebanding dengan hasil kali muatan. Artinya semakin dekat dua muatan maka gaya listrik semakin kuat. Rumusnya sama dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan konstanta K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per Coulomb. Menariknya, gaya ini bisa tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung tanda muatannya. Nah, di samping ini penjelasan detail tentang rumus tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengetahui tentang prinsip superposisi dan perbandingan gaya. Pada prinsip superposisi, gaya total pada suatu muatan yang menggambarkan jumlah vektor dari semua gaya listrik yang bekerja padanya. Konsep ini fundamental dan terbukti konsisten dengan eksperimen. Dan selanjutnya tentang perbandingan gaya kita. Tahu gaya gravitasi sangat lemah dibanding gaya listrik. Antara dua proton gaya listriknya 10 pangkat 36 kali lebih kuat dari gaya gravitasi. Seperti yang saya tuliskan pada PPT tersebut, namun alam semesta berskala besar didominasi gaya gravitasi karena benda-benda besar netral secara listrik. Itulah sebabnya planet bisa saling tarik-menarik. Bukan karena listrik, tapi karena gravitasi. Selanjutnya ada alat pengukur muatan, yaitu elektroskop dan mesin Van de Graaff. Elektroskop digunakan untuk mendeteksi dan mengukur muatan listrik. Prinsipnya daun logam akan saling tolak-menolak jika terdapat benda bermuatan. Nah, di sini juga ada ilustrasi mengenai gambar elektroskop. Dan di sebelahnya juga ada ilustrasi mengenai gambar mesin Van de Graaff, yang dimana mesin Van de Graaff ini merupakan alat untuk menghasilkan muatan besar dengan nilai ratusan ribu volt dan dapat membuat rambut berdiri serta benda saling tolak-menolak. Hal ini menunjukkan bahwa efek muatan listrik terjadi secara nyata. Oke, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang medan listrik dan dipol. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep medan listrik, mulai dari pengertian, muatan uji, dan satuan dari medan listrik. Pengertian medan listrik. Medan listrik atau E adalah gaya persatuan muatan uji. Secara matematis dituliskan sebagai E sama dengan F per Q. Lalu muatan uji medan listrik. Pada muatan uji medan listrik, arah medan listrik ditentukan oleh gaya pada muatan uji positif, menjauh dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Selain itu, medan listrik tidak bergantung pada besar muatan uji, hanya pada konfigurasi sumber muatannya. Dan yang terakhir yaitu satuan medan listrik. Dalam SI adalah N per C atau Newton per Coulomb. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita bisa mendalaminya lagi dengan representasi medan listrik berikut. Pada video tersebut, medan listrik digambarkan dengan vektor atau garis medan panjang panah menunjukkan kuat medan, lebih dekat sama dengan lebih kuat. Garis medan keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kerapatan garis menunjukkan kekuatan medan, semakin rapat semakin kuat. Setelah mengetahui tentang konsep dari medan listrik dan representasinya, kita akan lanjut membahas tentang superposisi medan dan titik nol medan. Pada superposisi medan, jika ada beberapa muatan, maka medan total di suatu titik merupakan hasil penjumlahan vektor semua medan dari tiap muatan yang ada. Prinsip superposisi terbukti sesuai hasil eksperimen. Selanjutnya untuk titik nol medan. Nah, titik nol medan ini terjadi ketika besar medan dari dua muatan sama, tapi arahnya berlawanan. Lalu di antara dua muatan dengan tanda berbeda ada titik di mana medan listrik total sama dengan 0 atau gaya saling meniadakan. Dan untuk muatan sejenis, titik 0 juga bisa muncul di antara keduanya, tergantung besar dan jarak muatan. Selanjutnya,
kita juga akan membahas tentang dipol listrik. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan tentang dipol listrik. Dari yang pertama yaitu terdiri dari dua muatan sama besar tapi berlawanan tanda. Yang kedua yaitu medan dipol itu bersifat simetris, artinya keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Yang ketiga yaitu medan dipol berkurang lebih cepat dari medan tunggal, yaitu berbanding terbalik dengan 1/R kubik atau R pangkat 3. Dipol banyak muncul secara alami, misalnya pada molekul yang terpolarisasi dalam medan listrik. Selanjutnya, seperti biasa, setelah memahami dan mempelajari tentang medan listrik dan dipol, maka kita akan melanjutkan ke bagian demonstrasi dan percobaan. Nah, di sini ada beberapa percobaan yang dapat dicoba, seperti membuat dipol menggunakan dua bola logam dan batang karet bermuatan. Melalui induksi, elektron berpindah dan menghasilkan kutub positif dan negatif. Dalam medan listrik, dipol mengalami torsi dan cenderung berputar hingga sejajar dengan medan. Dan yang terakhir yaitu medan listrik dapat divisualisasikan dengan benih rumput dalam minyak yang menyusun diri mengikuti garis medan. Dari seluruh materi tersebut dapat disimpulkan bahwa listrik adalah dasar dari berbagai fenomena alam dan kehidupan modern. Medan listrik menjelaskan gaya antar muatan tanpa kontak langsung. Garis medan menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh muatan. Dipol dan polarisasi menjelaskan interaksi antar bahan dalam medan listrik, dan demonstrasi fisika membantu memahami konsep secara visual dan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa fisika bukan sekadar rumus, tapi juga cara untuk memahami dan mengagumi keindahan alam semesta. Perpaduan sempurna antara teori, eksperimen, dan keindahan nyata. Mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.